Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Baiklah anak ibu, Alhamdulillah kita telah memasuki pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu di tema 2, subtema 2 ya nak ya. Kita telah masuk di tema 2, subtema 2 yang berjudul manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan kita hari ini akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Di tema 2, subtema 1 sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu dongeng, apa itu unsur-unsur dongeng, dan ciri-ciri dongeng, serta apa saja yang berkaitan dengan dongeng ya. Nah, pada pertemuan ini di tema 2 subtema 2 ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi bahasa Indonesia yang sebelumnya. Nah, dengan binatang merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna atau satwa. Jadi hewan itu punya nama sebutan selain hewan itu binatang, satwa atau fauna. Manusia banyak memanfaatkan jenis hewan untuk berbagai makanan, termasuk daging, susu, dan telur. Sementara untuk bidang material juga bisa memanfaatkan hewan atau binatang, yaitu seperti kulit dan wool, sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai hewan pekerja untuk tenaga dan transportasi. Nah, anak ibu bisa diskusikan kembali apa saja hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari hewan ya nak ya, selain dari hewan peliharaan ataupun hewan yang diambil kulitnya ataupun hewan yang diambil tenaganya untuk bekerja seperti kuda, itu ada masih banyak lagi yang lain ya nak. Nah, untuk fokus dari video ini, insya Allah Ibu akan masuk ke cara kita menentukan pesan moral yang terkandung dalam sebuah dongeng. Sebelumnya, Ibu telah menjelaskan bahwa pesan moral itu adalah pesan atau amanat yang terkandung di dalam sebuah dongeng yang ditulis oleh pengarang dongeng tadi bertujuan untuk memberikan pesan itu kepada pembaca. Jadi, bagaimana cara kita menentukan pesan moral dalam suatu dongeng? Anak ibu caranya harus membaca dongeng itu tersebut dahulu. Sampai habis dongengnya dibaca, baru bisa menentukan apa yang terkandung di dalam pesan moral dongeng tersebut. Mari kita baca dongeng Si Kancil yang Mati. Suatu hari, penduduk lereng Gunung Merapi sangat cemas karena puncak gunung itu mengeluarkan awan panas. Mereka sangat khawatir jika gunung akan meletus. Para penduduk langsung pergi ke juru kunci Gunung Merapi. Sang juru kunci meminta penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Penduduk pun berbondong-bondong mulai mengungsi. Kancil pun turun dari gunung untuk menyelamatkan diri dari lahar panas. Kancil terus berjalan menjauhi gunung. Kancil masuk ke perkampungan penduduk. Dan seorang anak kecil melihat Kancil. Salah satu anak kecil memberitahukan Pak Tani dan mengajak kawan-kawannya menangkap si Kancil. Jika mereka dapat menangkap Kancil, mereka akan menjadikannya gulai. Kancil yang cerdik mulai berlari ke sana dan ke sini. Anak-anak dan Pak Tani mengejarnya sambil berteriak-teriak. Kancil pun sangat panik dan ketakutan. Semakin banyak anak-anak yang mengejarnya. Ia sangat bingung. Akhirnya, Kancil pun masuk ke dalam rumah kosong. Anak-anak dan Pak Tani langsung masuk ke rumah itu dan mereka langsung mengepung si Kancil. Kancil pun tidak bisa meloloskan diri. Ia sangat senang karena akan makan gulai Kancil. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Kancil tergeletak dan banyak lalat yang mengerubutinya. Anak-anak dan Pak Tani sangat terkejut melihat Kancil tergeletak. Pak Tani dan anak-anak merasa sangat kecewa melihat Kancil mati dan dikerubungi lalat. Karena mereka tidak boleh menyembelih dan memakan hewan yang sudah mati atau menjadi bangkai, akhirnya mereka membawa Kancil ke tepi sungai. Binatang cerdas itu pun langsung dilempar ke tengah sungai. Anak-anak yang ikut membuang bangkai Kancil mulai menggerutu kecewa karena tidak jadi makan gulai. Setelah Kancil hanyut agak jauh terbawa arus sungai,
Kancil mulai menggeliat dan berenang ke tepi. Ternyata Kancil tadi hanya berpura-pura mati untuk meloloskan diri. Agar aksinya berhasil, ia sengaja mengundang para lalat agar mengerubuti tubuhnya. Kancil memang hewan yang sangat cerdik. Dengan akalnya, dia berhasil menyelamatkan diri. Nah, berikut itu adalah dongeng dari si kancil yang mati. Masya Allah ya nak ya, kancilnya sangat pintar dan cerdik untuk bisa meloloskan diri dari kepungan anak-anak dan Pak Tani. Nah, lalu pesan apa yang terkandung dalam dongeng si kancil yang mati tadi? Pesan yang bisa kita ambil adalah pada saat suasana yang genting itu suasana yang udah sangat berbahaya, itu kita tidak boleh panik dan kita harus menggunakan akal pikiran dengan tenang agar bisa mendapatkan solusi atau dapatkan penyelesaian dari masalah walaupun masalahnya itu susah sekali. Jadi pesan yang diberikan oleh dongeng si kancil yang mati ini adalah memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh panik dalam menghadapi suasana yang berbahaya. Lalu kita bisa gunakan akal sehat dengan tenang supaya bisa mencari solusi dari permasalahan yang sangat sulit. Kalau kita melakukannya dengan panik, mungkin si kancil tadi tidak bisa lolos dari kepungan anak-anak dan Pak Tani. Ya nak? Begitu ya nak, cara kita menentukan pesan moral yang terdapat di dalam sebuah dongeng. Artinya anak ibu harus membaca dongeng tadi dari awal sampai akhir, kemudian menyimpulkan apa yang terkandung pesan kebaikan dalam dongeng tersebut. Nah, sementara itu, bermain peran itu anak ibu bisa lihat di buku temanya yang halaman 82. Sudah dibuka semua bukunya di halaman 82. Nah, nanti anak ibu bisa latihan bermain peran dengan anggota keluarga di rumah ya, nak ya. Karena kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa melakukan bermain peran seperti sebagaimana mestinya ya, nak. Nah, pada dasarnya bermain peran itu sama dengan bermain drama. Bermain peran itu lebih sederhana dalam segala hal. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran, yaitu lafal, intonasi, ekspresi, penghayatan, serta gerak tubuh yang sesuai dengan watak tokoh yang anak ibu perankan. Lafal itu maksudnya ucapan dari bahasa anak ibu itu harus jelas. Kemudian intonasi itu adalah naik turunnya suara anak ibu sesuai dengan teks yang ada pada dongeng itu, ada pada peran itu. Kemudian ekspresi itu juga bisa ditunjukkan dari mimik wajah ataupun gaya bahasa anak ibu. Dan penghayatan itu cara anak ibu mendalami karakter dari peran yang anak ibu sedang perankan. Lalu gerak tubuh itu adalah menirukan watak yang disesuaikan dengan karakter dari peran yang anak ibu akan tampilkan. Jadi ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam anak ibu bermain peran, yaitu lafal, intonasi, ekspresi, penghayatan, serta gerak tubuh. Paham ya anak ibu semuanya? Insya Allah paham semua anak ibu, karena anak ibu anak yang pintar ya. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita di muatan tema 2 subtema 2 ini, ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.